Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali ya kita bisa bertemu kembali untuk sekolah minggu hari ini. Nah, apakah adik-adik semua sudah siap untuk sekolah minggu? Yang sudah siap untuk sekolah minggu, coba lambaikan tangannya. Hore! Sepertinya semuanya sudah siap, sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, dan juga sudah sarapan. Karena itu, tolong Alkitabnya segera disiapkan ya, karena kita akan bersama-sama memulai sekolah minggu kita hari ini. Karena itu, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya, supaya sekolah minggu kita bisa berjalan dengan lancar. Semuanya lipat tangan di dada, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Saat ini kami, anak-anak kelas Indria, sudah siap untuk sekolah minggu. Karena itu, kiranya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, karena masih pagi, pasti semuanya masih semangat. Karena itu, Kak Sarah mengajak kita semua bangkit berdiri ya. Kita akan bersama-sama menyanyi. Semuanya ayo berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Nah, adik-adik semua, tolong bangkit berdiri ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini 2 kali. Semuanya sudah siap? Oke. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilembai-lembai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilembai-lembai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Hore, sekarang karena kita semua sudah menyanyi, kita akan bersama-sama mengingat kembali pelajaran yang diceritakan minggu lalu. Apakah adik-adik masih mengingat? Nah, kita akan bersama-sama kembali mengingat pelajaran minggu lalu. Karena itu, semuanya sudah boleh duduk ya. Minggu lalu, kita belajar tentang menghargai hamba Tuhan. Nah, apakah adik-adik masih mengingat siapa nama rajanya? Betul sekali, namanya Raja Saul dan juga Daud. Raja Saul ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Namun, lama-kelamaan saat dia mencapai keberhasilannya, dia iri kepada Daud dan juga dia melakukan hal-hal yang tidak berkenan menurut Tuhan. Karena itu, pada suatu ketika, dia mempunyai rencana untuk membunuh Daud. Namun, Daud melarikan diri. Nah, apakah adik-adik tahu? Malah akhirnya Daud yang mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul 2 kali. Namun, Daud tidak melakukannya karena dia tahu bahwa Raja Saul ini adalah orang pilihan Tuhan. Dia adalah orang yang sudah dipilih Tuhan, karena itu Daud tidak berani membunuhnya. Nah, akhirnya Raja Saul pun kemudian sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Setelah itu, dia pun memohon ampun kepada Tuhan dan juga meminta maaf kepada Daud. Setelah itu, dia pun kembali menjadi raja yang baik. Nah, itu pelajaran kita minggu lalu. Kita juga diajarkan untuk selalu menghormati hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan seperti Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, orang-orang yang membantu pelayanan Bapak Ibu Pendeta. Nah, itu pelajaran kita minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar tentang Raja Damai. Apakah adik-adik sudah siap? Yang sudah siap, sekarang
Tolong lipat kakinya, siapkan Alkitab, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Minggu ini kita akan belajar tentang Raja Damai. Nah, ayat firman Tuhannya terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 dan pasal 11 ayat 1 sampai 5. Untuk pasal 9-nya akan Kak Sarah membantu membacakan. Nah, untuk yang pasal 11-nya ayat 1 sampai 5, adik-adik bisa meminta orang tua untuk membantu bersama-sama membaca di rumah masing-masing ya. Nah, sekarang Kak Sarah akan membacakan Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Yesaya 9 ayat 5. Dengan perikop kelahiran Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat 6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, itu pembacaan ayat firman Tuhan kita untuk minggu ini. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan bersama-sama berdoa meminta pimpinan Tuhan dan juga Roh Kudus agar kita mengerti cerita firman Tuhan kita hari ini. Semuanya tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami, biarlah Roh Kudus menuntun kami, agar kami bisa mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar ceritanya, Kak Sarah mau nanya nih. Di sini, siapa yang tahu nama pemimpin sebuah kerajaan? Apabila ada sebuah kerajaan yang memimpin, namanya siapa? Apakah adik-adik tahu? Namanya yaitu raja. Benar sekali. Kalau ada yang mikirnya raja, berarti kalian sudah benar. Karena yang memimpin sebuah kerajaan itu biasanya dinamakan seorang raja. Raja untuk laki-laki, kalau untuk perempuan biasanya disebut ratu. Nah, kita minggu ini akan belajar tentang Raja Damai. Wah, siapa itu Raja Damai? Pasti adik-adik semua sudah penasaran. Jadi, melalui pembacaan Alkitab kita tadi di dalam Yesaya, di dalam kitab Yesaya, Nabi Yesaya itu sudah menubuatkan bahwa akan ada seorang raja yang akan datang ke dunia yang dinamakan nantinya Raja Damai. Nah, siapa Raja Damai itu? Raja Damai yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya namanya adalah Yesus Kristus. Jadi, Raja Damai yang akan datang itu yang sudah dinubuatkan oleh kitab Yesaya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan datang memerintah sebagai Raja Damai. Namun, Tuhan Yesus datang sebagai Raja Damai, tujuannya tidak seperti raja pada umumnya di dunia ini, yang memerintah, yang berkuasa. Tidak seperti itu. Tapi, Raja Damai ini datang ke dunia dengan tujuan khusus. Apa itu tujuannya? Tujuannya yaitu satu, mendamaikan manusia dengan Allah. Kenapa tujuannya mendamaikan manusia dengan Allah? Karena pada zaman dahulu manusia masih hidup di dalam dosa. Mereka tidak mengenal Allah, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak menyukakan hati Allah, sehingga mereka masih hidup di dalam dosa. Karena itu, Raja Damai atau Tuhan Yesus ini datang ke dunia dengan tujuan untuk mendamaikan manusia dengan Allah, supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, namun kita hidup di dalam terang. Nah, itu adalah tujuan dari Raja Damai.
Nah, Raja Damai ini saat kedatangannya, dia juga mempunyai nama yang sangat banyak. Dia disebutkan orang ada sekitar 4 namanya. Nah, apa saja namanya? Yang pertama, penasihat ajaib. Selain Raja Damai, dia juga dikenal orang atau disebutkan namanya sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan yang keempat, Raja Damai. Jadi dia mempunyai 4 nama yang sering disebutkan banyak orang. Nah, adik-adik sudah tahu kan sekarang siapa itu Raja Damai? Benar sekali. Jadi, Raja Damai itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Raja Damai dengan tujuan untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Nah, adik-adik, melalui cerita firman Tuhan hari ini, kita harus meneladani sikap Yesus Kristus, Sang Raja Damai, dengan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Kita harus meneladani Sang Raja Damai dengan menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita harus bersikap adil dan juga melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran artinya kita melakukan apa saja yang benar sesuai dengan firman Tuhan dan tidak merugikan orang lain. Nah, itu adalah suatu sikap yang seorang pembawa damai. Jadi, kita semua ini adalah pembawa damai. Mulai hari ini kita belajar untuk kemanapun kita pergi atau dimanapun kita berada, kita harus menjadi anak-anak pembawa damai. Kita melakukan hal-hal yang benar, kita menjadi berlaku adil kepada sesama kita, kepada banyak orang, dan melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Nah, itu adalah pelajaran kita minggu ini dan juga cerita firman Tuhan kita minggu ini tentang Raja Damai. Sekarang kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan. Karena itu, semuanya bisa bangkit berdiri ya. Kita sudah duduk saat mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama membacakan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 yang berkata, namanya disebutkan Raja Damai. Sekali lagi ya, Yesaya 9 ayat 5. Namanya disebutkan Raja Damai. Nah, itu adalah ayat hafalan kita minggu ini. Karena ayat hafalannya pendek, tolong semuanya dihafalkan di rumah ya. Kalian bisa meminta orang tua untuk membantu menghafalkannya. Itu adalah ayat hafalan kita minggu ini. Sekarang, sekolah minggu kita sudah selesai. Namun sebelum itu kita mau berdoa dulu untuk menutup acara kita, sekolah minggu kita hari ini. Nah, sebelum kita berdoa untuk menutup sekolah minggu kita, Kak Sarah mau mengingatkan buat adik-adik semua, jangan lupa untuk memberikan persembahan ya. Persembahannya nanti bisa dititipkan kepada orang tua supaya saat ke gereja nanti bisa dibawa. Sekarang semuanya berdiri, masih dalam keadaan berdiri, kita semua akan berdoa bersama untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Ajar kami Bapa agar selalu menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Saat ini kami sudah selesai sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, selesai sudah sekolah minggu kita. Sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa untuk sekolah minggu lagi ya. Sampai bertemu minggu depan.